Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di Kebun Ragica ya teman-teman. Di pagi hari ini di tempat saya itu cerah ya teman-teman. Nggak seperti hari kemarin yang terus-terusan hujan teman-teman. Hari ini kita akan mempersiapkan lahan untuk menanam sawi hijau ya teman-teman. Kemudian kita juga akan menyemai benih sosinnya di tempat yang sama ya teman-teman. Tonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan share juga. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman. Kita mulai ya teman-teman. Jadi tempat ini itu tempat kita kemarin menanam sawi hijau juga ya teman-teman. Sawi-sawi yang kemarin itu sudah kita panen semua teman-teman. Karena masa tanam sawi hijau itu tidak lama, jadi tempat ini kita akan tanami kembali dengan sosin yang baru ya teman-teman. Sebelum kita tanamin dengan sosin baru, kita itu akan menggemburkan terlebih dahulu tanah ini ya teman-teman. Setelah kita gemburkan dan sedikit kita petak-petak, nanti kita akan menambahkan sedikit pupuk dan kompos ya teman-teman. Di sini saya menggunakan pancong untuk menggemburkan tanahnya ya teman-teman. Saya rasa tanah ini masih cukup subur ya teman-teman. Terbukti masih ada cacing di sini teman-teman. Mengapa tanah ini masih subur? Di samping saya menanam sawi yang jangka panennya itu tidak terlalu lama, saya juga menggunakan pupuk organik untuk memupuk sosin-sosin yang saya tanam di tanah ini ya teman-teman. Berbeda jikalau kita menggunakan pupuk kimia teman-teman. Kalau kita menggunakan pupuk kimia untuk tanaman sayuran kita, lama-kelamaan tanah yang kita pakai itu menjadi rusak dan tidak subur lagi teman-teman. Untuk pemulihannya pun membutuhkan waktu yang cukup lama teman-teman kalau kita itu menggunakan pupuk kimia teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sedang memulai untuk menanam, saya berharap sekali teman-teman itu menggunakan pupuk organik ya teman-teman, supaya tanah-tanah yang kita punya ataupun yang lahan yang ada itu bisa terjaga kesuburannya teman-teman. Selain kesuburan tanah kita terjaga, sayuran-sayuran yang kita tanam itu juga sehat dan bagus untuk kita konsumsi ya teman-teman, kalau kita itu menggunakan pupuk organik teman-teman. Akhirnya selesai juga ya teman-teman, kita menggemburkan tanahnya. Untuk petakan yang terakhir ini akan saya pergunakan untuk menyemai benih sosinnya ya teman-teman. Jadi benih sosin ini akan saya semai di tempat yang sama, tempat kita akan menanam sosinnya nanti teman-teman. Semoga nanti semuanya sesuai dengan harapan ya teman-teman. Masih di lahan yang sama, saya itu ada tanaman pare ya teman-teman. Tanaman pare ini saya tanam itu bijinya bekas saya masak ya teman-teman, dan ada yang tumbuh satu teman-teman. Mudah-mudahan paria ini atau pare subur ya teman-teman dan bisa berbuah teman-teman. Nanti kita akan memupuk pare ini ya teman-teman supaya tumbuh lebih subur dari sekarang teman-teman. Kita ambil dulu pupuknya ya teman-teman. Setelah kita memupuk tanam parenya, saya juga akan menambahkan sedikit pupuk dan kompos ini ke tanah yang sudah kita gemburkan tadi ya teman-teman. Pupuk yang saya pergunakan di sini, saya memakai kotoran kambing ya teman-teman, dan kotoran kambing ini sudah saya simpan cukup lama teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, saya menggunakan tangan lagi tanpa menggunakan sarung tangan karena gimana ya teman-teman, saya itu sudah terbiasa teman-teman menggunakan tangan seperti ini, tapi nanti setelah selesai kita bercocok tanam, kita akan mencuci tangan kita sampai bersih ya teman-teman.
Menggemburkan tanah sudah, menambahkan pupuk juga kompos sudah. Yang terakhir kita akan menyemai benih sosinnya ya teman-teman. Untuk benih sosin ini itu saya tidak membelinya ya teman-teman. Benih sosin ini hasil panen dari kebun ini teman-teman. Kalau kita menanam sayuran, di samping kita mendapatkan sayuran, kita juga bisa mendapatkan benih dari sayuran yang kita tanam ya teman-teman. Seperti ini contohnya teman-teman, ini itu benih dari sosin hijau yang kita tanam di kebun kita teman-teman. Kita akan menabur benih sosinnya di media yang sudah kita sediakan ya teman-teman. Setelah benih sosin ini kita tabur, kita bisa menambahkan sedikit tanah di atasnya untuk menutupi benih sosin yang sudah kita tabur ya teman-teman. Setelahnya kita bisa langsung menyiram dengan aliran air yang kecil ya teman-teman, supaya benih sosin yang sudah kita tabur itu tidak kemana-mana ya teman-teman. Kita tunggu beberapa hari kemudian ya teman-teman. Sekian dulu video kali ini ya teman-teman. Semoga video-video yang saya buat bermanfaat juga menginspirasi ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.